guys, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, kali ini saya habis PCB guys. PCB itu pantau cocok bayar. Nah, itu istilah-istilah dalam jual beli guys. Ada mungkin teman-teman juga tahu namanya COD. Nah, COD itu cash on delivery. Terus juga ada PCB, pantau cocok bayar. Terus juga ada japri. Pokoknya banyak banget istilah-istilah yang ada di dunia jual beli guys. Khususnya di burung baru bengkok itu ada banyak banget istilah-istilahnya. Tapi kita hari ini tidak bahas istilah-istilah itu, melainkan kita mau buka hasil PCB saya guys. Pantau cocok bayar. Kira-kira isi hewannya apa ya? Pastinya kalian penasaran kan? Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama-lama, langsung kita bongkar guys. Nah, ini saya pakai box khusus buat bawa hewan. Jadi di bagian kanan kiri depan bagian kanan kiri atas belakangnya itu tidak ada yang namanya rongga udara, tapi di bagian depan sini nih guys, ini ada lubang udara. Fungsinya apa? Seperti biasa, kalau misalkan bawa hewan-hewan itu saya saranin taruh di tempat yang cukup gelap supaya dia tidak stres, supaya dia tidak gerabakan. Gerabakan itu istilahnya apa ya? Gak bisa diem lah, terbang-terbangan. Terus juga supaya dia lebih nyaman, karena gelap kan, dia nggak bisa ngelihat situasi kanan kirinya gitu kan. Terus juga usahain tempatnya itu tidak terlalu besar guys, karena apa? Kalau kebesaran dia terbang-terbang seperti biasa, kalian pasti tahu resikonya. Pertama, bisa bulunya rusak, yang paling parah bisa sayapnya ataupun tulangnya rusak guys. Karena kalau misalnya tempatnya terlalu besar, dia ngepakin sayap nih, akhirnya nyangkut, kebentur dan lain-lain, ya itu akhirnya bisa jadi si sayapnya, si tulang sayapnya ataupun tulang-tulang lainnya bisa patah guys. Itu yang paling bahaya. Jadi tempatnya itu cukup aja, bukan kegedean, bukan kekecilan, hanya sekedar cukup. Bukan hanya sekedar ya, pokoknya cukup lah guys. Pokoknya cukup buat dia bergerak-gerak, cukup buat dia bernafas, cukup buat dia, ya intinya cukup nyaman buat dia berada di dalamnya guys. Oke, kita langsung bongkar hasil PCB kali ini. Ini sih barang mewah guys. Harganya itu kurang lebih di angka 2 juta sampai 3 juta rupiah guys. Langsung kita keluarin aja nih. Sebelum saya keluarin nih, kalian lihat dulu nih di box, kelihatan gak nih? Nah tuh, dia nyaman kan di dalam kan? Karena boxnya pas guys. Dan ini box cukup kuat. Kita langsung keluarin aja biar teman-teman semua ngeliat. Sini, hey, sini. Dia agak malu-malu guys. Sini. Ayo. Pinter. Dia agak malu-malu guys. Langsung aja kita ambil aja. Nah, ini dia guys hewannya. Tuh, keren kan? Dia agak panik-panik sedikit guys. Nah, kalau parkit Australia, dia kalau panik itu ngedirin jambulnya kayak gini tuh. Kalian lihat? Ini tandanya dia waspada ataupun panik. Nah, dia mulai makin tinggiin jambulnya. Dia tandanya itu panik guys. Cantik banget kan? Ini adalah jenis parkit Australia albino guys. Nah, ciri-cirinya kalau parkit Australia albino, pertama, warna badannya itu mulus putih bersih tanpa ada corak ataupun tanpa ada noda. Terus yang kedua, matanya udah pastinya warnanya merah guys. Nah, putihnya itu, dia terbang. Maaf guys, tadi burungnya terbang karena ya dia panik guys. Tuh, ini aja masih belum terlalu nyaman banget, masih ngediriin jambulnya. Intinya ini burung albino guys. Albino itu pastinya matanya warnanya merah. Dan dia nggak ada pigmen warna, jadi warna bulunya itu warnanya putih bersih dari ujung jambulnya sampai ujung ekornya guys. Sampai kaki-kakinya juga warnanya agak-agak beda sedikit sih. Dan ini kita lihat, ini bagus guys, kondisinya bagus banget, badannya gemuk. Nah, kalian lihat tuh di bagian dadanya ini berisi banget guys, isinya daging semua, bagus. Nah, terus di bagian hidung juga bagus, nggak ada cairan yang keluar, artinya dia tidak pilek. Mulut juga nggak ada cairan. Terus di bawah dubur juga bagus, bersih, mulus. Kaki-kakinya juga bagus. Keren sih nih guys. Akhirnya saya punya burung parkit Australia albino lagi guys. Nah, buat teman-teman semua yang mau pelihara burung parkit Australia albino, saya tidak saranin buat peliharanya itu dari baby. Karena apa?
Pengalaman saya beberapa kali pelihara baby itu mati. Yang pertama, parkit Australia albino itu hampir sama sebenarnya karakternya kayak whiteface. Kalau misalkan dari baby, dari bulu jarum ke bulu pecah bulu jarum itu bulu yang kecil-kecil ya guys, yang masih ada selongsongnya dah, belum keluar bulu-bulu kayak gini. Nah itu dari bulu jarum sampai bulu pecah jarum, itu respon lolohnya hilang guys, dia nggak loloh kenceng. Itu beberapa kali saya coba begitu terus. Nah ini masih panik nih guys dia guys. Nah saya beberapa kali coba itu begitu terus, tapi masih mendingan yang whiteface. Karena apa? Whiteface itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Tapi kalau misalnya albino ini guys, daya tahan tubuhnya si albino ini kurang bagus dibandingkan burung-burung yang lain guys. Burung-burung jenis koktail di jenis-jenis yang lain kan ada yang normal, yang ada blast on di pipinya, ada pied, ada pearl dan lain-lain. Terus juga ada whiteface. Nah albino ini menurut saya sih lebih manja, riskan, rentan dibandingkan jenis-jenis yang lainnya. Tapi si albino ini kalau misalkan sudah imunitasnya sudah bagus, terus juga sudah dewasa, itu lebih aman sih guys. Saya saranin buat kalian kalau misalnya mau pelihara, lebih baik pelihara yang sudah dewasa kayak gini. Karena kalau pelihara baby itu, anakan itu asli guys agak repot. Kalau misalkan pelihara dari baby ya, kita coba bandingin ke 3 jenis. Ada yang tompel itu yang normal guys, yang ada blast on di pipinya. Terus ada whiteface, ada albino. Ini kita bandingin 3 ini aja. Nah kalau misalkan yang tompel ataupun yang normal, yang ada blast on di pipinya, itu dari baby sampai dewasa respon lolohnya enak banget, gampang banget, dan menurut saya nggak berubah. Dari kecil sampai dewasa terus respon lolohnya kenceng. Nah kalau yang whiteface itu dia kalau misal baby itu respon speednya kenceng banget guys. Tapi dari bulu jarum sampai bulu pecah bulu ataupun istilahnya pecah bulu lah. Pokoknya dari bulu jarum dia keluar bulu yang bagus kayak gini, keluar dikit-dikit si bulu jarumnya pecah, itu sebutannya pecah bulu. Nah itu mulai respon lolohnya hilang. Itu kalau misalnya kalian pakai selang agak-agak dipaksa sedikit kalau yang whiteface. Tapi beberapa teman-teman juga pelihara ya aman-aman aja sih, respon loloh nggak hilang. Tapi saya bener-bener beberapa kali dulu pelihara whiteface, albino, ya rata-rata kayak gitu guys, sebagian besar lah kayak gitu. Nah apalagi yang albino nih, kalau albino dari kecil guys itu respon loloh enak, kenceng banget, bagus. Nanti dari remaja ke dewasa itu pecah bulu itu mulai remaja ke dewasa itu mulai bulu ngefull kayak gini. Itu respon lolohnya hilang guys, bener-bener dikasih lolohan itu nggak kayak biasa ataupun ngejar-ngejar gitu, lolohan itu nggak. Tapi mungkin ada beberapa yang tetap respon lolohannya bagus, tapi sebagian besar seperti itu guys, beneran. Saya beberapa kali pelihara akhirnya mati karena ya kaget, respon loloh kok nggak bagus. Akhirnya makan saya paksa kayak whiteface kan. Whiteface bisa hidup bertahan, nah albino ini nggak bertahan guys, tiba-tiba makanan itu nggak turun dan akhirnya mati. Saya albino itu pelihara kurang lebih mati itu 2 apa 3 ekor gitu, saya lupa, pokoknya mati aja. Beberapa kali pelihara mati dan yang hidupnya itu nggak banyak. Nah akhirnya pelihara yang paling aman kalau misalnya kalian suka warna putih mulus kayak gini, yang albino kayak gini, itu kalian peliharanya yang remaja. Masalah jinaknya pasti jinak guys, kalau misalnya dasarnya burung jinak. Nah kayak gini nih, saya pegang-pegang kayak gini, ini aman-aman aja. Dia cuma gigit-gigit kayak gitu doang tuh. Ini nggak akan ngelukain tangan kalian kalau misalkan dia dasarnya jinak tuh, cuma gigit-gigit gitu doang. Karena dia nggak nyaman aja, dia nunjukin saya nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya kayak gigit nyerang, langsung gigit sampai luka, itu enggak. Parkit Australia insya Allah aman guys. Dan cocok banget buat burung peliharaan di rumah. Nah, kelebihan dari burung parkit Australia ini, yang jantan bisa menirukan lagu kayak siulan, lagu Happy Birthday to You, dan lain-lain. Lagu oplosan juga kalau nggak salah dulu pernah tuh ada yang punya parkit Australia jantan di masteringnya pakai lagu oplosan, lagu dangdut. Nah, judulnya oplosan dulu. Nah terus kalau misalkan yang jantan juga selain bisa siul niruin lagu, dia bisa berbicara juga guys, alias talking. Nah itu dia bisa menirukan beberapa kosakata. Nah caranya gimana sih buat ngelatih siulan ataupun ngelatih dia bicara? Cara gampang ya, kalian cari aja di YouTube buat mastering dia nih. Atau enggak kalian rekam suara kalian, atau enggak rekam siulan kalian dan didengerin ke burung sesering mungkin. Nanti lama-kelamaan dia akan mencoba menirukan apa yang dia dengar guys. Dan yang utama pastinya burungnya wajib jantan dulu, jangan sampai yang betina kalian mastering. Wah kalau yang betina di mastering itu nggak akan jadi guys, karena yang betina itu siul tapi nggak panjang.
cenderung malah nggak siul sih guys. Nah jadi kayak gitu guys, buat kalian yang mau pelihara parkit Australia, saya saranin sih buat kalian yang mau pelihara parkit Australia, untuk pemula kalian suka warna-warna polos, kalian bisa beli Lutino. Lutino itu warnanya kuning polos, dari kepala sampai ekor itu warna kuning, tapi ada blush on di pipinya, mirip banget Pikachu guys. Ataupun kalau misalkan kalian suka yang motifnya kayak sapi, yang totol-totol kayak gitu, kayak sapi, itu kalian bisa belinya yang jenis pipe, tapi yang normal, yang ada blush on di pipinya. Ataupun kalian suka motifnya batik ataupun mutiara, totol-totol garis-garis gitu, itu kalian bisa belinya jenisnya pearl guys, ataupun yang motif batik guys, jadi motifnya itu kayak garis-garis kayak gitu. Nah kalau misalkan yang normal udah bisa kalian pelihara, kalian bisa beli white face. Tapi kalau misalkan kalian suka yang polos-polos kayak gitu, langsung white face juga nggak apa-apa, karena yang normal sama white face itu perawatannya nggak terlalu ribet-ribet banget lah, cuma beda-beda tipis doang. Tapi kalau albino kayak gini, ini menurut saya sih agak rumit, dibilang susah sih enggak, tapi agak rumit doang sih guys. Untuk pakannya sama, dan si white face ini rada-rada nggak bisa tolerin dengan makanan-makanan yang nggak seharusnya dikasih ke parkit Australia. Kayak contohnya makanan bubur bayi. Banyak banget teman-teman yang akhirnya telepon saya, "Bang, boleh nggak dikasih makan bubur bayi?" Ya sekarang parkit Australianya aja harganya cukup mahal guys. Sedangkan kalian kasihnya dengan pakan yang begitu murah. Bubur bayi itu menurut saya ya lumayan murah, karena ya nggak sebanding dengan harga si burung dengan resiko yang kalian harus tanggung dengan si bubur bayi itu. Kalian lebih baik beli pakan yang mahal sedikit, tapi itu buat jangka panjang. Si burung juga sehat, bulunya juga kalian lihat, bulunya tuh kelihatan sehat banget, bulunya cerah, si burungnya juga sehat, dengan pakan-pakan yang memang dikhususkan buat si burung parkit Australia ataupun buat jenis burung paruh bengkok lainnya guys. Jadi itu yang bisa dipakai buat si burung parkit Australia ini. Ada beberapa merek kok yang cukup bagus buat si burung parkit Australia ini. Ada KT, terus juga ada Robus bisa, ada BA itu bisa juga, ada Nutribird, nah itu bisa. Jadi beberapa merek itu yang bisa kalian pakai buat kasih makan si burung parkit Australia ini. Nah kalau misalkan ditanya nih, kenapa sih saya suka dengan burung parkit Australia ini sampai saya punya ya lumayan banyak lah, ada lebih dari 25 ekor guys. Yang pertama nih, saya suka itu dari jambulnya guys. Dia itu sebutannya kakatua mini. Jadi kita seolah-olah kayak punya burung kakatua tapi tidak dilindungi guys ya, si burung parkit Australia ini. Terus ya dia bisa bicara ataupun dia bisa bersiul, dan dia termasuk burung yang jinak dibandingkan jenis burung-burung yang lain kalau misalkan menurut saya. Dan dia termasuk burung yang asik buat diajak free fly. Dia manuvernya tuh mantep, gocak-goceknya asik guys. Nah sama kalau misalkan untuk pakannya, dia termasuk burung yang pakannya murah meriah. 1 bulan kalau misalkan dia sudah bisa makan millet, bisa makan sendiri, itu 1 bulan itu palingan habis 2 kilo millet. 1 kilonya hitunglah 20.000, berarti 1 bulan itu kurang lebih 40-50.000 doang untuk kos pakannya. Jadi murah banget kan, dan untuk perawatannya juga simpel banget. Ataupun kalau misalkan babynya, anakannya, itu juga murah guys. Untuk 1 kilo pakan itu kalian bisa pakai buat 1 ekor ya, untuk 1 bulan kurang lebih 200 ribuan guys. Jadi 1 bulan cuma 200 ribu kalian udah bisa pelihara si burung parkit Australia ini. Oke deh guys, mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua di rumah yang mau pelihara si burung parkit Australia ini. Dan kasih saran dong, kasih nama dong buat si parkit Australia putih ini. Kira-kira nama yang bagus apa ya? Nanti nama yang bagus saya kasih buat si burung parkit Australia ini. Oke guys? Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa, supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru tentunya untuk teman-teman semua di rumah. Saya dan si burung tanpa nama ini mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.